Halo teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tandiaran Zafran, saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan podcast dengan tema komunikasi kebencanaan. Khususnya kita kan melihat sendiri ya, cuaca Indonesia saat ini sudah semakin tidak terduga. Oleh karena itu, saya ingin mengundang narasumber utama kita pada hari ini, Bapak Hairul Hadi dari BNPB-nya langsung untuk memberikan insight terhadap kondisi di Indonesia saat ini gitu ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak itu, bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dan persiapan sebelum terjadinya bencana meteorologis di Indonesia? Oke, berbicara kesadaran, sebenarnya ini juga yang menjadi fokus tugas kami di Direktorat Kesiapsiagaan, karena itulah yang menjadi bagian penting dalam proses penanggulangan bencana ya. Jadi yang biasa atau rutin kami lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tentu dengan memberikan penyuluhan yang rutin dan masif tentang edukasi betapa pentingnya mitigasi atau kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Karena dalam pemahaman itu yang bisa kita sampaikan ketika memberikan penyuluhan adalah memberikan pemahaman tentang risiko-risiko yang dapat terjadi ketika terjadi bencana, seperti kehilangan harta benda bahkan nyawa. Itulah yang kebetulan di tempat kami Direktorat Kesiapsiagaan rutin dilakukan di dalam program utama kami, yaitu penguatan ketangguhan masyarakat atau Desa Tangguh Bencana, di mana dalam program kami tersebut ada salah satu tahapan yaitu sosialisasi di awal. Nah, di momen itulah kami dengan masif atau dengan intens memberikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana tersebut. Oke, cukup dapat dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih langkah-langkah yang kita sebagai individu atau komunitas bisa lakukan untuk upaya mitigasi misalnya bencana meteorologis seperti banjir atau tanah longsor, yang dapat kita lakukan secara individu atau komunitas gitu ya. Oke, bicara mitigasi tentunya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, secara individu untuk proses pencegahan sendiri menghadapi bencana banjir dan longsor ya, khusus untuk meteorologi, tentunya dapat dilakukan dengan aksi-aksi seperti membersihkan saluran air dan sungai, seperti itu yang rutin juga relawan-relawan kami lakukan. Kemudian dengan tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu. Kemudian menghindari penebangan hutan secara liar. Tentu ketiga proses mitigasi tadi dilakukan dengan tanda kutip kesadaran yang sudah tinggi di masyarakat. Makanya poin pertama tadi menjadi sangat penting buat kita. Kemudian itu untuk dalam fase pencegahan. Kemudian pada saat terjadinya bencana, kita juga bisa melakukan mitigasi yang dapat dilakukan oleh individu untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti untuk skala individu, baik individu dan keluarga, yaitu dengan cara menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk disimpan di tempat yang aman dan tinggi, seperti itu, dan tentunya juga mudah dibawa ketika diharuskan evakuasi pada saat bencana banjir dan longsor ini sudah menjadi sebuah bencana yang tingkatannya cukup tinggi, seperti itu. Kemudian mitigasi yang dapat dilakukan sendiri yang lain untuk mengurangi resiko-resiko tadi, yaitu dari skala komunitas bisa dilakukan dengan menyusun peta risiko bencana banjir dan longsor tentunya. Kemudian menyusun jalur-jalur evakuasi yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Masyarakat harus berbuat apa, kemudian ketika harus mengungsi, jalurnya sudah dibuatkan oleh komunitas tadi ketika menyusun peta dan jalur evakuasi. Seperti itu. Oke.
Jadi ya mungkin dapat disimpulkan itu memang untuk apapun itu pertama kita perlu kesadaran yang tinggi terhadap isu tersebut ya Pak. Betul. Oke, mungkin saya ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dalam fase pra bencana itu bagaimana sih BNPB melibatkan sektor swasta atau organisasi non pemerintah atau relawan supaya dalam upaya agar kita dapat memitigasi bencana meteorologis? Oke. Keterlibatan sektor swasta dan organisasi non pemerintah kemudian relawan itu juga menjadi pusat perhatian kami karena itu sangat penting terutama dalam proses-proses penanggulangan bencana seperti yang rutin kami lakukan juga di program utama kami atau program unggulan kami yaitu Desa Tangguh Bencana. Ada beberapa tahapan di situ sebenarnya kalau saya cerita tentang bagaimana proses Destana itu berjalan di masyarakat atau di desa itu cukup panjang waktunya kalau saya jelaskan. Jadi saya hanya mau mengambil poin penting terkait dengan mitigasi itu sendiri. Ada salah satu tahapannya yaitu mitigasi vegetasi seperti itu. Nah, kaitannya dengan bencana banjir dan longsor yang akan atau mungkin dihadapi oleh Indonesia dalam waktu-waktu dekat ini, kaitannya dengan sudah masuk di musim penghujan, yaitu kita di dalamnya terdapat aksi-aksi penanaman pohon, Mas. Jadi di dalam rangkaian aktivitas itu kita ada agendakan untuk aksi penanaman pohon di mana tentunya itu sudah dianalisa oleh penduduk setempat, oleh para peserta di dalam kegiatan Destana itu sendiri. Mereka yang menentukan titik-titik yang kiranya perlu dilakukan penanaman pohon seperti itu. Nah, keterlibatan swasta, non pemerintah dan relawan sendiri adalah pada saat proses penanaman bibit-bibit itu sendiri kebanyakan mereka menyumbangkan bibit-bibit pohon yang jumlahnya bahkan ribuan dan berada di titik-titik aliran-aliran sungai seperti itu yang perlu ditanami oleh mereka. Kemudian dari relawan sendiri perannya tentu menanam bibit-bibit pohon yang sudah diadakan oleh swasta dan lembaga non pemerintah rekanan kami tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Memang bisa dibilang bahwa ini kerjasamanya prosesnya pasti komplit gitu ya. Betul. Ya. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi beberapa teman-teman atau yang mungkin sedang menonton itu. Jadi bagaimana sih cara kita atau mungkin dari BNPB untuk melakukan simulasi atau latihan bencana meteorologis dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat? Oke. Bicara simulasi atau latihan penanggulangan bencana itu juga bagian dari proses yang saya sebutkan tadi di dalam program kami, menjadi sangat penting juga menarik karena untuk menyusun simulasi atau latihan penanggulangan bencana sendiri itu prosesnya juga cukup panjang karena saya coba ceritakan secara singkat ya. Jadi dimulai dengan menyusun penata laksanaan simulasi atau latihan itu sendiri, di mana dalam dokumen penata laksanaan itu berisi tentang susunan peserta yang terlibat di dalam simulasi, kemudian alat-alat yang digunakan, tentu juga waktu yang dialokasikan ketika terjadi bencana. Karena kan bicara simulasi ini adalah bagaimana rencana kita pada saat kejadian seperti itu ya. Nah, susunan itu sampai dengan waktu yang digunakan tadi sudah tersusun di dalam kajian risiko yang sudah dibuatkan oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ikut di dalam proses tadi. Kemudian simulasi atau latihan penanggulangan bencana itu sendiri juga memuat tentang latihan-latihan penggunaan alat-alat penanggulangan bencana, alat-alat darurat seperti mungkin kalau bicara bencana banjir dan longsor kita butuh perahu karet. Jadi pada simulasi dan latihan di situ juga pasti dilakukan latihan bagaimana cara menggunakan perahu karet itu sendiri, mungkin cara pemasangan mesinnya, kemudian ada juga kalau banjir itu alat peringatan dininya seperti EWS-nya, early warning system-nya. Nah, itu bagaimana masyarakat yang bertugas untuk melihat kondisi tingkat genangan air yang makin naik, misalnya mereka menghidupkan alat peringatan dini, kemudian masyarakat bergegas melakukan evakuasi ataupun masyarakat menunggu aba-aba dari petugas-petugas yang sudah ditunjuk. Nah, proses itulah yang dilakukan, di mana
dalam simulasi dan latihan ini tentunya output yang ingin dihasilkan adalah di mana para petugas atau para peserta yang terlibat dalam simulasi dapat memahami alat-alat yang tadi saya sebutkan, kemudian memahami juga tentunya tugas dan peran masing-masing di dalam latihan atau simulasi itu sendiri. Demikian. Oke. Sepertinya kita dapat memahami pernyataan tersebut. Ini buat pertanyaan terakhir. Jadi, apa sih tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh BNPB dalam melakukan penanggulangan bencana meteorologis dan bagaimana sih mengatasinya gitu? Oke. Untuk hambatan yang sering kita temui di lapangan pada saat menghadapi bencana meteorologis yaitu banjir dan tanah longsor, yaitu keengganan warga masyarakat ketika terjadi bencana itu untuk dilakukan evakuasi, karena mereka berpikir rumah dan harta benda yang mereka miliki di rumah itu wajib mereka jaga, padahal sebenarnya fokus utama kita dalam proses penanggulangan bencana adalah nyawa itu sendiri ya, karena itu yang menjadi paling penting. Kemudian tantangan kedua atau hambatan kedua ya yang sering kita temui dalam fase prabencana terutama ini ya, balik lagi tadi yang awal saya ceritakan merupakan tantangan besar buat kami adalah tentang kesadaran. Jadi masih rendahnya kesadaran masyarakat kita untuk melakukan mitigasi atau proses-proses pencegahan terjadinya bencana itu sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan gitu. Karena faktanya kita lihat di lapangan rata-rata faktor yang menyebabkan terjadinya banjir adalah masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan seperti itu. Kemudian hambatan berikutnya yaitu terkait dengan masih tingginya atau masih banyaknya warga masyarakat yang bergantung kepada bantuan-bantuan dari luar. Karena prinsip kami dalam proses penanggulangan bencana itu sebenarnya ini pun berdasarkan hasil penelitian. Jadi ketika terjadi bencana itu sebenarnya yang menyelamatkan korban yaitu 90% lebih adalah diri kita sendiri dan keluarga. Sisanya adalah warga masyarakat sekitar atau tetangga kita yang dekat dengan kita. Kemudian hanya sekian persen itu yang menyelamatkan nyawa kita pada saat bencana adalah penyelamat atau penolong seperti itu, atau tim SAR seperti itu. Jadi itulah pentingnya kesadaran di mana masyarakat yang kita berikan penyuluhan itu sebenarnya yang menyelamatkan diri mereka adalah diri mereka sendiri dan keluarga. Oleh karena itu pentingnya mereka tidak tergantung kepada apapun, karena yang dapat menyelamatkan nyawa mereka adalah mereka, seperti itu kurang lebih. Oke, ya mungkin itu sesi pertanyaan terakhir dari kita. Ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya kita semua harus memiliki kesadaran lebih terhadap apapun bencana yang mungkin terjadi. Karena bagaimanapun itu kita tahap pertama kita harus mulai dari diri sendiri dulu, baik dari persiapan mental, fisik dan lain-lain. Karena kita tidak bisa 100% selalu mengandalkan orang lain, tapi kita juga harus mulai dari diri kita sendiri. Lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat diterapkan dalam kehidupan masing-masing. Ya, terima kasih. Terima kasih.